Bab 661 Malaikat dan Iblis, Bagian 2. Nama, bereinkarnasi dengan sistem terkuat penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Ini luar biasa, pikir William. Saat dia melihat berbagai keterampilan yang disertakan dalam kelas pekerjaan Familia Mancer. Semua keterampilan ini meningkatkan kekuatan kedua familiarnya, jadi dia sangat ingin meningkatkan semuanya dengan menggunakan biskore yang dimilikinya. Kurang dari ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu, Will. Lebih besar dari, ya, kurang dari mungkin kamu tidak menyadarinya, tetapi saat kamu menciptakan familiarmu, dua inti penjara bawah tanah yang tetap tidak aktif di dalam tubuhmu bergabung dengan jiwamu, yang melahirkan Elliot dan Conan. Lebih besar dari, apa? William benar-benar terkejut dengan informasi yang dibagikan sistem kepadanya. Karena rasa sakit yang dideritanya setelah separuh jiwanya terkoyak dari tubuhnya, dia tidak menyadari bahwa dua inti penjara bawah tanah yang telah dia selamatkan sejak lama kini telah terlahir kembali sebagai familiarnya. Kurang dari Will, bagaimana perasaanmu saat ini? Apakah kamu masih merasakan sakit? Lebih besar dari, tentu saja aku masih merasakan patunggu. William memejamkan mata dan memperluas inderanya ke setiap bagian tubuhnya. Sebelumnya, dia merasakan sakit yang amat sangat hingga dia merasa ingin mati. Sekarang, rasa sakit itu telah benar-benar hilang seolah-olah tidak pernah terjadi. Kurang dari begitu, sekarang aku mengerti mengapa subkelas kedua telah dibuka. Pada dasarnya, karena kamu kehilangan separuh jiwamu, kamu seharusnya merasa sangat tidak stabil saat ini. Namun, bukan itu masalahnya. Tampaknya CPU Core telah memutuskan untuk menambahkan fitur baru ini, untuk mengompensasi kehilangan yang kamu terima. Selama Elliot dan Conan bersamamu, ketidakseimbangan di laut kesadaranmu akan tetap stabil. Apakah ada efek samping dari setengah jiwaku yang diambil dariku? Tanya William. Kurang dari aku sudah menjalankan pemindaian diagnostik pada tubuh fisik dan spiritualmu. Sejauh ini, aku tidak melihat adanya masalah. Namun, aku akan terus memantau dunia spiritualmu untuk berjaga-jaga jika ada efek samping yang tidak kami ketahui. Untuk saat ini, kamu harus meminta informasi lebih lanjut kepada Celeste tentang kondisimu. Jika aku tidak salah, dia juga menggunakan jiwanya untuk melahirkan Chloe dan Claire. Lebih besar dari, William menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Cedera jiwa adalah masalah serius. Dia tahu karena dia pernah menghadapi masalah ini beberapa tahun yang lalu. Dia pikir tidak ada masalah mengorbankan sebagian jiwanya untuk menciptakan familiar, karena itu adalah salah satu metode yang tersedia baginya. Jadi, namamu Chloe, nama yang sangat indah, kata-kata Elliot yang berbunga-bunga sampai ke telinga William. Kenapa kita tidak jalan-jalan dan melihat, apa persamaan antara kita berdua? Ini, aku masih perlu mengajari muridku tentang menjadi Familia Mancer, Chloe tergagap. Serangan Elliot yang gigih namun menawan perlahan-lahan mengikis pertahanannya, dia tidak terbiasa didekati orang lain dan diajak bicara dengan cara seperti ini. Biasanya, semua orang yang bertemu dengannya akan lari, atau jatuh ke lantai sambil menangis. Karena itu, dia tidak yakin bagaimana harus bereaksi terhadap rayuan Elliot, dan senyum malaikat Elliot membuatnya merasa aneh. Conan, di sisi lain, berdiri kaku saat Claire mengitari tubuhnya dengan ekspresi serius. Kembaran Chloe terkadang menyentuh, dan menepuk tubuh Conan seolah-olah dia sedang mencatat binatang yang terancam punah. Kakau, kenapa kau begitu sensitif? Conan menggigil saat Claire membelai perutnya. Apa kau tidak tahu tentang memberi orang lain ruang pribadi? Kenapa kau menyentuhku tanpa izinku? Diam dan jangan bergerak, perintah Claire. Aku sedang sibuk mencatat. Bergerak dan aku akan membakarmu hidup-hidup. Hahi, tubuh Conan menggigil, tetapi dia tidak berani menjauh. Entah mengapa, Claire mampu menekannya hingga dia tidak bisa menolak. Dia kemudian berbalik ke tuannya dan memutuskan untuk menggunakan kartu tramnya. Will, tolong aku. William memijat wajahnya dengan tangannya saat dia melihat iblis kecil yang menyedihkan yang berada di bawah belas kasihan Claire sepenuhnya. Bro, kau membuat kami terlihat buruk, kata William melalui telepati. Gertakkan gigimu dan tunjukkan padanya siapa bosnya. Bukankah kau seorang pria, mengapa kau membiarkan dirimu ditindas? Itu benar, mengapa aku membiarkan diriku diganggu? Aku adalah Conan yang hebat. Aku tidak tunduk pada siapapun. Itulah semangatnya. Pukul dia sampai babak belur. Oke, aku akan pukul dia sampai babak belur. Didorong oleh kata-kata William,
Conan meraih tangan Claire yang sedang sibuk membelai wajahnya. Kau pikir siapa yang kau sentuh? Conan bertanya dengan tatapan tajam. Aku adalah Conan yang perkasa. Apa kau pikir aku mudah sekali diganggu? Claire menatap tangan yang menahan tangannya sendiri sebelum menatap Conan yang melotot padanya. Tiba-tiba, terdengar suara retakan keras diikuti oleh teriakan. Claire mencengkeram tangan Conan erat-erat hingga tulang-tulang di tangannya patah. Kak, kenapa kau bersikap biadab seperti itu? Tanya Conan sambil air mata dan ingus mengalir di wajahnya. Tidak bisakah kita membahas ini seperti layaknya seorang familiar yang beradab? Claire tersenyum manis, namun, senyumnya membuat Conan dan William menggigil tak terkendali. Aku belajar dari kakakku bahwa kekerasan menyelesaikan sebagian besar masalah, jawab Claire. Sepertinya dia benar. Terkadang, kita harus menyakiti orang lain untuk memastikan bahwa mereka tidak bertindak tidak semestinya. Tangannya bersinar dan luka yang dialami Conan telah sembuh total. Apa kau akan tetap diam dan membiarkanku memeriksamu, atau kita akan melakukan ini dengan cara yang sulit? Nyonya, silakan lakukan apapun yang Anda suka. Saya tidak akan menolak. Bagus, saya suka anak laki-laki yang baik, kata Claire sambil membelai sisi wajah Conan. Saya akan mentraktir Anda makan nanti. William menutupi wajahnya dengan tangannya sambil mengalihkan pandangannya. Familiarnya yang ahli dalam pertahanan sekarang bertindak seperti suami yang ditindas, tidak mampu menentang perintah istrinya. Half-elf itu kemudian melirik Elliot yang saat ini sedang mengobrol seru dengan Chloe. Wajah Master ke-6 William masih semerah apel. Jelas, familiar playboy itu sedang dalam performa terbaiknya dan berhasil menaklukkan gadis kecil mengerikan yang telah mengalahkan William bahkan setelah menggunakan semua kekuatannya. William kemudian melirik Celeste dan yang terakhir menganggukkan kepalanya. Mereka berdua meninggalkan tempat kejadian, dan membiarkan familiar mereka berinteraksi satu sama lain. Chiffon mengikuti William sambil menggendong Bacon di tangannya. Dia masih tidak nyaman membiarkan salah satu dari 7 kebajikan berbicara dengan suaminya sendirian. Meskipun Celeste tidak bersikap memusuhi mereka, naluri alaminya mencegahnya untuk mempercayai elf cantik itu sepenuhnya. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Separuh jiwamu diambil darimu. Celeste mengerutkan kening setelah mendengar penjelasan William. William menganggukkan kepalanya. Ya, aneh sekali. Seharusnya tidak perlu sebanyak itu untuk menciptakan familiarmu. Celeste menggelengkan kepalanya. Aku harus membayar harga sebesar itu karena aku adalah leluhur dari profesi ini. Namun, bagimu untuk melakukan hal yang sama adalah hal yang tidak wajar. Apakah kau merasakan atau melihat sesuatu yang aneh saat kau sedang menciptakan familiarmu? William tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Celeste. Ia menyembunyikan fakta bahwa ada 2 roh inti penjara bawah tanah yang bersemayam di dalam tubuhnya. Ia berpikir bahwa jika ia membocorkan informasi ini, peri cantik itu akan mendesaknya untuk menjawab, dan ia tidak merasa nyaman menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam ini. Terutama dari seseorang yang baru saja ia temui selama sehari, bahkan jika ia adalah saudara kembar dari tuannya, Selin. Kurang dari Will, kurasa sebaiknya kau membocorkan rahasia. Karena ia adalah leluhur dari kelas Familia Mancer, ia mungkin dapat menjawab keraguan yang kita miliki. Mungkin ada bahaya tersembunyi yang tidak dapat kita lihat saat ini. Lebih baik aman daripada menyesal. Lebih besar dari, kau benar, William mendesah. Aku akan mempercayainya sekali ini saja. Setelah memutuskan, Half-Elf itu memberitahu Celeste kebenarannya. Dia tidak memberitahu Celeste bagaimana dia bisa memperoleh roh dari 2 inti penjara bawah tanah, karena dia pikir itu tidak penting. Celeste mendengarkan penjelasan William dan merenungkan apa yang terjadi selama proses penciptaan. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, kata Celeste setelah beberapa menit terdiam. William, kau sudah tahu bahwa inti penjara bawah tanah menyimpan energi yang hampir tak terbatas, kan? William mengangguk. Ya, Celeste mondar-mandir di sekitar ruangan dengan kedua tangannya di belakang punggungnya. Jiwamu menyatu dengan 2 roh inti penjara bawah tanah yang tinggal di tubuhmu. Saat ini, dapat dikatakan bahwa jiwamu terbagi 2 untuk mengakomodasi kekuatan besar yang mereka miliki. Saat ini, kedua familiarmu masih dalam tahap bayi. Artinya, mereka masih belum bisa mengeluarkan potensi penuh mereka. Namun, saat kamu meningkatkan kekuatan kelas pekerjaan ini, kamu akan mengerti apa yang mampu mereka lakukan. Celeste berhenti sejenak dan menatap William dengan ekspresi serius. Jika perhitunganku benar,
familiarmu akan sama kuatnya dengan milikku saat mereka mencapai potensi penuh mereka, kata Celeste. Artinya, Elliot dan Conan akan memiliki kekuatan progenitor, yang berarti kamu juga akan menjadi progenitor. Celeste berjalan ke arah William dan meletakkan tangannya di bahunya. Kupikir akulah satu-satunya yang bisa menganugerahkan kelas ini kepada orang lain, tetapi tampaknya bukan itu masalahnya, kata Celeste. Lakukan yang terbaik, William. Mari kita sebarkan profesi Familia Mancer bersama-sama. Tapi sebelum itu terjadi, kamu harus mencapai pangkat tertinggi Familia Mancer, yang disebut Familiar Sovereign. Aku menantikan apa yang bisa kamu lakukan di masa depan. Senyum menyegarkan muncul di wajah Celeste yang membuat jantung William berdebar kencang. Dia benar-benar terlihat seperti master, terutama saat dia tersenyum, pikir William sambil berusaha sekuat tenaga mengendalikan detak jantungnya. Meskipun dia tidak sepenuhnya mengerti bagaimana dia bisa menjadi progenitor dari kelas Familia Mancer, dia memiliki pengalaman sebelumnya dalam menganugerahkan kelas pekerjaan kepada bawahannya. Saat itu, dia telah memberikan anggota Amorian War Sovereign, kelas Cavalier, dengan bantuan tombaknya, Rongominiat. Bagi William, mencapai pangkat tertinggi kelas Familia Mancer bukanlah masalah. Selama dia bersedia menggunakan semua core terbaik yang dimilikinya, atau mengasah kemampuan di Dungeon of Atlantis untuk mendapatkan pengalaman, dia percaya bahwa hanya masalah waktu sebelum Elliot dan Conan mencapai ketinggian yang sama dengan Chloe dan Claire. Ketika itu terjadi, William akan benar-benar setara dengan Powerhouses of the World, tetapi sampai saat itu, dia akan mengeksplorasi potensi penuh dari job kelas ini yang telah dia peroleh melalui sentuhan Divine Artifact, Enuma Elish. Dari atas Tower of Babylon, seorang lelaki tua menatap William dan Celeste dengan senyum di wajahnya. Dia sendiri tidak menyangka bahwa William akan mampu memanggil dua familiar kelas Lazarus dengan begitu banyak potensi. Kita butuh semua bantuan yang bisa kita dapatkan, pikir lelaki tua itu. Dia kemudian melihat ke kejauhan. Tatapannya tertuju pada dunia indah yang mirip dengan bumi. Di permukaannya, api mulai menyebar ke seluruh daratan. Pertempuran hebat sedang berlangsung, tetapi lelaki tua itu yakin bahwa akhir sudah ditentukan. Akhir telah datang untuk dunia yang indah itu, dan hanya keajaiban yang bisa menyelamatkannya dari kehancuran. Di dalam kuil para dewa, di tempat siklus reinkarnasi, sebuah portal merah bersinar terang. Namun, jika seseorang melihat lebih dekat, beberapa retakan mulai muncul di permukaannya. Portal ini mengarah ke dunia yang dilihat lelaki tua itu. Hanya masalah waktu sebelum dunia yang indah itu, dan portal merah itu, tidak ada lagi. Begitulah nasib dunia yang mendekati akhirnya. Akhir yang dibawa oleh Dewa Kehancuran, yang tujuan utamanya adalah untuk mengantar istirahat abadi bagi para dewa dan manusia seminggu berlalu setelah William memanggil dua familiarnya, Elliot dan Conan. Chloe telah mengajarinya semua yang dia ketahui tentang familiar, sementara Celeste menjawab sebagian besar pertanyaannya. Setelah seminggu, peri cantik itu memutuskan untuk kembali ke Akademi Hestia dan melanjutkan tugasnya sebagai profesor. Will, aku akan menunggumu di Akademi Hestia tahun ini, kata Chloe sambil meletakkan tangannya di pinggangnya. Selesaikan semua yang perlu kamu lakukan dan mendaftar di sana. Sebagai muridku, kamu harus menjadi kuat agar tidak membuatku terlihat buruk, mengerti? William ingin memutar matanya mendengar pernyataan berani dari guru keenamnya. Meski begitu, dia harus mengakui bahwa dia belajar banyak dari kunjungan mereka dan menganggukkan kepalanya tanda setuju. Aku akan datang secepatnya, guru keenam, jawab William. Namun, kunjunganku harus menunggu sampai upacara pendirian Sekte Misti. Aku masih punya beberapa urusan yang harus diselesaikan di sana. Chloe menganggukkan kepalanya tanda mengerti. William telah memberitahunya bahwa dia memiliki perjanjian dengan mantan tunangannya yang akan diadakan di salah satu sekte paling berpengaruh di benua tengah. Karena itu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan hanya mengingatkannya untuk membereskan semua urusannya dan pergi ke akademi secepatnya. Aku akan merindukanmu. Tunggu aku di akademi, oke? Kata Elliot lembut sambil memegang tangan Chloe. Berjanjilah untuk selalu memikirkanku, ya. Oh oke, Chloe tergagap. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi keterampilan fasih Elliot dan mendapati dirinya kehilangan kata-kata setiap kali dia ada di dekatnya. Tidak jauh dari kedua familiar itu, Claire memegang tangan Conan, dan Conan berkeringat deras, karena seberapa dekat dia dengannya. Jangan terlalu memikirkanku saat aku pergi, oke?
Claire tersenyum. Untuk apa aku memikirkanmu? Jawab Conan dengan santai. Sebenarnya, aku cukup senang kau akan segera pergi. Conan membalas tanpa berpikir panjang, dan balasan Claire membuatnya menyesali kata-kata yang keluar dari bibirnya. Dua suara retakan menggema mencapai telinga William, diikuti oleh teriakan Conan. Claire telah mematahkan kedua tangan Conan, dan tersenyum manis padanya. Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu akan senang dengan kepergianku? Tanya Claire. Tentu saja tidak. Aku menangis memikirkanmu meninggalkanku, jawab Conan sambil menangis seperti anak kecil. Aku akan merindukanmu. Nah, itu yang kukatakan. Bisakah kamu menyembuhkan tanganku sekarang? Dia ingin melarikan diri, tetapi pegangan Claire yang kuat di tangannya mencegahnya terbang ke arah William dan menggunakannya sebagai perisai terhadapnya. William melihat pemandangan ini dengan wajah jijik. Jelas, dia tidak suka Conan bersikap tunduk pada familiar kecil di depannya. Kurasa aku harus meminta Elliot mengajari Conan cara menghadapi gadis-gadis, pikir William. Ia menolak mengakui bahwa sikap Conan yang suka memerintah adalah sifatnya. Celeste telah memberitahunya bahwa sikap dan karakter familiar bergantung pada tuan mereka saat mereka diciptakan. Karena Conan memiliki sifat penurut ini, itu berarti William juga memilikinya. Sifat yang sama sekali tidak disukai oleh half-elf itu. Kami akan pergi sekarang, kata Celeste sambil mendekati William. Berhati-hatilah dengan keluarga yang telah dilucuti hak-haknya. Mereka tidak akan tinggal diam dan mereka pasti akan melakukan sesuatu untuk mendapatkan kembali apa yang telah hilang. Mereka bahkan mungkin pergi ke benua selatan dan mencari masalah dengan orang-orang yang penting bagimu. Meskipun mereka bukan lagi bagian dari keluarga penguasa, harta karun dan kekuatan militer yang telah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. William menganggukkan kepalanya. Aku mengerti. Ia sudah tahu bahwa keluarga-keluarga ini tidak akan menyerah dalam waktu dekat. Sayangnya, dia tidak memiliki cukup tenaga untuk menghadapi mereka saat ini. Untuk saat ini, dia memutuskan untuk tetap mempertahankan lantai sebelumnya sebagaimana adanya dan membiarkan ujian berlangsung sebagaimana mestinya. Ada banyak sumber daya yang bisa ditambang dari setiap lantai di bawah asuhannya, tetapi dia tidak punya waktu untuk melakukannya. Dia masih memikirkan solusi tentang cara memaksimalkan keuntungan yang diperolehnya di menara. Ada juga masalah dengan token yang dia kumpulkan dari menyelesaikan ujian dan membersihkan lantai 51. Jika keadaan benar-benar tidak terkendali, datang saja ke Akademi Hestia, komentar Celeste. Aku akan menempatkanmu di bawah perlindunganku. Keluarga-keluarga itu tidak akan berani menyentuh tangan kotor mereka di dalam akademi atau mereka akan menanggung murka Dewa Pelindung kita. Ketertarikan William terusik oleh penyebutan Dewa Pelindung Akademi Hestia. Dia bertanya-tanya dewa macam apa yang mengawasi lembaga yang dinamai menurut dunia Hestia ini. Beberapa menit kemudian, Celeste, Chloe, dan Claire menghilang dari lantai Asgard dan kembali ke dasar menara. Mereka tidak bisa menjauh dari akademi untuk waktu yang lama karena Celeste adalah seorang profesor, dan dia sudah lama pergi. Setelah tamu mereka pergi, William mengeluarkan beberapa biskor dari cincin penyimpanannya dan segera meningkatkan kelas pekerjaan Familia Mancer. Sementara Half-Elf sibuk menaikkan level keterampilan di pohon keterampilan Familia Mancer, James akhirnya tiba di benua tengah bersama Ezio. Sudah bertahun-tahun sejak kita berada di sini, Vlad, kata James dengan nostalgia. Terakhir kali kita datang ke sini, kita menghasilkan banyak uang. Saat-saat yang sangat membahagiakan. Sang penguasa raksasa yang menakutkan mendengus. James telah berulang kali mengobrak-abrik perbendaharaan kerajaan-kerajaan di benua tengah, yang membuat beberapa kerajaan sangat marah. Mereka semua bersatu di bawah satu panji dan menyatukan kekuatan militer mereka untuk memburu bajingan tua itu sampai dia tidak punya pilihan selain melarikan diri dengan ekor di belakang kakinya. Jika bukan karena fakta bahwa Vlad ada di sana, si tua bangka itu mungkin sudah dipukuli sampai mati oleh anggota keluarga kerajaan yang marah, yang kekayaannya masih bersamanya bahkan sampai hari ini. Petik 2. Apakah kita akan langsung menuju menara? Tanya Vlad. Jika aku menggunakan kecepatan penuhku, kita bisa sampai di sana dalam 3 hari. James mengusap dagunya dan menganggukkan kepalanya sebagai tanda setuju. Kita harus bergegas. Aku yakin cucuku kesulitan mempertahankan benteng. Aku tidak bisa membiarkan keluarga-keluarga penguasa itu mendapatkan kembali apa yang telah mereka hilangkan.
Hanya memikirkan token menara yang tak terhitung jumlahnya itu sudah membuat tanganku gatal. Vlad menggelengkan kepalanya tanpa daya. Terkadang dia bertanya-tanya apakah menjadi teman dekat James adalah hal yang baik atau tidak. Setiap kali mereka bersama, mereka sering mendapat masalah. Meskipun dia seorang demigod, dia bukan satu-satunya demigod di benua tengah. Vlad sendiri bisa menghadapi dua dari mereka sekaligus, tetapi jika demigod ketiga dan keempat ikut campur, dia tidak punya pilihan selain melarikan diri, menyeret si tua tolol, yang mencintai kekayaan, bersamanya seminggu berlalu, dan James akhirnya tiba di pinggiran menara Babilonia. Mereka seharusnya tiba beberapa hari yang lalu, tetapi mereka tertunda karena James memutuskan untuk mengumpulkan beberapa informasi di sepanjang jalan. Seperti yang diharapkannya, semua orang sekarang tahu nama William von Ainsworth, dan itu membuat lelaki tua itu sangat senang. Bagi James, mengetahui nama keluarganya memberinya hak untuk membanggakan diri, yang paling dibenci teman-teman lamanya. Setiap kali James mulai membanggakan mereka, mereka akan segera mengabaikannya seolah-olah dia tidak ada. Tentu saja, lelaki tua itu juga tahu hal ini, tetapi dia tidak peduli. Semakin banyak orang memuji William, semakin dia merasa bahwa cucunya mewarisi gennya yang luar biasa, yang telah menyebabkan penaklukan menara Babilonia. Setelah tiba di kota Babilonia, hal pertama yang dilakukan James adalah pergi ke alun-alun utama tempat para pedagang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul untuk menjual barang dagangan mereka. Dia pikir ini adalah tempat yang tepat untuk menjalankan rencananya, yang akan memungkinkannya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang situasi saat ini. Vlad yang berjalan di sampingnya memiliki firasat buruk karena James tersenyum. Senyum itu adalah senyum yang biasa James tunjukkan saat ia hendak menipu orang-orang dengan uang hasil jerih payah mereka. Saat orang tua itu melangkah ke tengah plaza, ia langsung mengangkat kepalanya dengan arogan dan berteriak seperti orang gila. "Saya kakek William von Ainsworth," teriak James. "Bisakah seseorang memberitahu saya di mana saya bisa menemukan cucu saya?" Orang-orang di plaza langsung menatap James. Beberapa dari mereka bertanya-tanya apakah ia hanya bercanda, atau ia mengatakan yang sebenarnya. Saat ini, William adalah komoditas yang sangat dicari. Semua orang ingin mengumpulkan informasi tentangnya, tetapi hanya orang-orang penting di benua tengah yang tahu latar belakangnya yang sebenarnya. James berteriak 4 kali lagi sebelum duduk di tepi air mancur di tengah plaza. Ia menyilangkan tangan di dada dan memasang ekspresi puas di wajahnya. Vlad yang melihat ini mendesah dalam hati. Sebagai teman dekat James, ia sudah mengerti apa yang direncanakan orang tua itu. Karena memang begitu, demigod benua selatan itu hanya berdiri tegak dan menunggu pertunjukan dimulai. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung. Berita menyebar dengan cepat di kota Babylon, terutama jika berita itu sangat penting. 1 jam setelah James membuat pengumumannya, berbagai keluarga mantan penguasa menara Babylon segera mengadakan pertemuan tingkat tinggi. Bagi mereka, ini adalah kesempatan yang baik untuk sekali lagi mendapatkan kembali kejayaan mereka sebelumnya dan menggunakan situasi saat ini untuk keuntungan mereka. Apakah Anda yakin bahwa berita ini dikonfirmasi? Waltier, patriark keluarga Agnes, bertanya. Kepala keluarga Valkazar, Hexat, menganggukkan kepalanya. Sudah dipastikan, orang yang menyatakan bahwa dia adalah kakek William masih berada di plaza saat kita berbicara. Anak buahku mengawasinya dan akan segera memberitahu kita jika dia bergerak. Kepala keluarga saling melirik dan menganggukkan kepala tanda setuju. Kita tangkap dia dulu dan tanya belakangan, usul Janos, kepala keluarga Morea. Kita harus bergegas sebelum dia lolos dari genggaman kita. Damon, dari keluarga Amaral, tersenyum jahat sambil menatap rekan-rekannya. Aku sudah mengirim orang-orangku untuk mengundang lelaki tua itu ke kediaman kita. Aku berencana untuk mengadakan pesta untuk menghormatinya. Kalian harus datang nanti. Pesta ya, kedengarannya bagus. Aku juga ikut. Aku juga ikut. Aku ingin melihat seperti apa kakek ini. Ya, mungkin kita bisa membujuknya agar waras dan menggunakannya sebagai perantara untuk bernegosiasi dengan cucunya. Bagaimana menurut kalian? Akan lebih baik jika kita hanya menggunakannya sebagai sandera. Dengan kita semua bersatu, aku yakin bajingan William itu tidak punya pilihan selain mendengarkan tuntutan kita. Aku setuju dengan rencana ini. Aku juga mendukung rencana ini. Para patriark memberikan suara bulat dan meninggalkan pertemuan dengan senyum di wajah mereka. Bagi mereka, selama identitas James benar,
William tidak punya pilihan selain bekerja sama dengan mereka. Tentu saja, mereka juga bersedia berkompromi dengan half-elf. Bagi mereka, selama mereka bisa mendapatkan kembali kendali atas lantai masing-masing, permintaan maaf dan pembayaran kompensasi bisa dinegosiasikan. Kembali di plaza, James didekati oleh beberapa pria dan wanita dengan senyum ramah di wajah mereka. Kami di sini untuk secara resmi mengundang Anda, Tuan yang terhormat, ke kediaman tuanku, kata tangan kanan salah satu patriark. Kami berencana untuk mengadakan pesta untuk menghormati Anda dan prestasi cucu Anda di Menara Babilonia. Tuanku ingin menjalin hubungan baik dengan Anda, dan akan memenuhi semua kebutuhan Anda selama Anda tinggal di kota Babilonia. James tertawa ramah dan menepuk bahu pria itu. Karena Anda telah mengundang saya dengan berlutut, tidak sopan jika saya menolaknya, jawab James. Saya akan mengizinkan Anda untuk menuntun saya yang terhormat ke kediaman Anda. Selain itu, saya sangat pemilih dalam hal makanan. Apakah Anda punya makanan laut? Sudah lama saya tidak memakannya. Sudut bibir bawahan itu berkedut ketika mendengar James menjawab. Diundang dengan berlutut. Sial, sejak kapan aku berlutut padamu? Apa kau sudah pikun, Pak Tua? Bawahan itu tidak punya pilihan selain tersenyum dan membiarkan lelaki tua itu mengatakan apapun yang ingin dikatakannya. Tugasnya adalah membawa James ke kediaman tuannya, dan dia tidak peduli metode apa yang digunakannya untuk melakukannya. James dan Vlad mengikuti di belakang sekelompok orang itu dalam diam. Mereka akan melirik ke sana kemari, dengan kegembiraan yang terselubung di wajah mereka. Hal ini membuat mereka dicemooh oleh orang-orang yang memandu mereka. Semua orang ini telah menjuluki James dan Vlad sebagai orang desa yang baru pertama kali melihat kota besar. Mereka tahu dari pengalaman bahwa orang desa adalah orang yang mudah tertipu. Orang-orang inilah yang bahkan akan membantu para penjual menghitung uang yang digunakan untuk membeli mereka, karena kurangnya akal sehat mereka. Jauh di dalam hati, James tertawa jahat. Rencananya sangat sederhana. Pertama-tama, ia akan menyingkirkan orang-orang yang berniat jahat terhadap cucunya sebelum memanjat menara untuk menemukannya. Satu-satunya hal yang ada di pikiran mereka adalah metode untuk memaksa William mengembalikan apa yang menjadi milik mereka. Ini adalah kepercayaan diri orang-orang bodoh, yang telah lama terbiasa melakukan apa yang mereka inginkan, dan memerintah orang-orang. Jika keluarga mantan penguasa saja tahu bahwa mereka mengundang bajingan ke sarang mereka, mereka semua pasti tidak akan menyetujui rencana mereka untuk mengundang James ke kediaman mereka. Mereka lebih suka menyimpan sedikit kekayaan yang telah mereka tabung di menara daripada menyerahkannya langsung ke tangan penipu tua itu, yang sangat menginginkan segala bentuk harta karun. Sayangnya mereka tidak tahu, yang menandai kehancuran total keluarga-keluarga yang dulunya berkuasa, yang telah menaklukkan lantai-lantai menara Babilonia ribuan tahun yang lalu. Albert Einstein, guru kelima William dan alkemis terkenal di Kekaisaran Kreator, minum sebotol anggur sambil menatap bulan-bulan indah di langit. Terkadang, ia melakukan hal-hal ini untuk mengingat masa lalu yang ia sembunyikan di dalam hatinya. Sama seperti orang lain, ia terkejut ketika mendengar pengumuman di seluruh dunia yang telah membawa William ke garis depan generasi muda. Tidak seorang pun menduga prestasi seperti itu, bahkan Albert yang sudah sangat menghormati William. Meskipun yang memenangkan turnamen juara adalah Lilith, ketenarannya berumur pendek dan dibayangi oleh kecemerlangan William. Bagaimana juara turnamen dapat dibandingkan dengan yang menaklukkan lantai yang telah menghentikan kemajuan umat manusia di Menara Babilonia? Kedua prestasi itu seperti langit dan bumi. Kejuaraan dapat dimenangkan oleh siapa saja, tetapi menyelesaikan lantai ke-51 adalah sesuatu yang bahkan makhluk terkuat di dunia Hestia tidak berani menantangnya. Semua orang telah menerima bahwa lantai ke-51 tidak dapat ditaklukkan. Namun, pada hari terakhir turnamen juara, semuanya terbukti salah. Menara Babilonia sekali lagi terbuka untuk ditaklukkan, dan semua pahlawan dunia kini menuju ke sana untuk mencatatkan nama mereka di halaman sejarah. Seperti yang diharapkan dari putramu, Maxwell, kata Albert sambil mengangkat botol anggur ke arah benua bulan perak. Bersulang untuk memiliki putra yang luar biasa. Setelah memuji teman lamanya, Albert meminum anggur itu dan menikmati rasanya. Aku heran, jika Arwen memilihku alih-alih kamu, apakah putraku akan sebaik putramu? Gumam Albert, dia adalah salah satu dari banyak pengagum Arwen, tetapi karena dia adalah seorang half-elf, dia tidak berani melewati batas itu dan hanya menonton dari samping. Maxwell berbeda darinya, dia kuat, berani, dan percaya diri.
Bahkan saintes tercantik dari pohon dunia pun tidak mampu menahan pesonanya. Aku masih lebih tampan darimu. Albert terkekeh sambil meminum sisa anggur di dalam botol. Kamu hanya lebih percaya diri dariku. Kenangan saat menemani Maxwell di benua tengah terlintas di matanya. Dia telah mengalami banyak kesulitan karena sahabatnya itu suka menggunakan kekerasan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Yah, dia memiliki kemampuan untuk melakukan itu karena dia adalah satu-satunya Dungeon Conqueror di dunia. Sebuah profesi yang mirip dengan dewa kematian yang tidak seorang pun berani menghadapinya secara langsung. 1 tahun dari sekarang, sahabatku, aku akan memenuhi janjiku kepadamu, kata Albert lembut. Putramu pasti akan membutuhkan kekuatan ini. Kekuatan yang telah kau putuskan untuk diwariskan kepadanya, bahkan sebelum dia lahir. Sang alkemis agung melirik bulan sekali lagi sebelum berjalan menuju distrik lampu merah kekaisaran. Ia menjadi sentimental lagi, dan ia membutuhkan kehangatan orang lain untuk meredakan dingin yang ia rasakan di dalam hatinya. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Elliot, gunakan Lightning Bolt. Perintah William. Elliot mengarahkan ujung jarinya ke B1 dan B2 yang sedang menyaksikan latihan mereka dari langit. Seberkas petir melesat keluar dari ujung jari familiar, dan terbang ke arah dua burung bodoh itu dengan kecepatan yang luar biasa. Sayangnya, B1 dan B2 telah mati berkali-kali di masa lalu dan telah mengumpulkan banyak pengalaman. Mereka telah aktif selama berbagai kampanye William dan dapat dianggap sebagai bagian dari Elite Circle di bawah sayapnya. Kedua burung itu menggerakkan tubuh mereka ke samping dan menghindari pemboman Elliot dari tanah. William, yang sedang mengamati kemampuan tempur familiarnya, menganggukkan kepalanya sebagai penghargaan atas peningkatan Rainbow Bird yang awalnya hanya tahu cara menggunakan serangan bunuh diri. Aku bergulir, suara Kasogonaga yang menggemaskan terdengar di seluruh lapangan latihan saat ia bertarung melawan Conan. Tembok besi yang didirikan familiar itu ditembus oleh bencana yang menggelinding yang telah mencapai puncak peringkat Centennial. Kasogonaga hampir mencapai terobosannya, jadi ia memutuskan untuk mengunjungi William di lantai Asgard untuk bermain. Saat itulah ia melihat Half-Elf melatih familiarnya dan memutuskan untuk ikut bersenang-senang. Conan, yang perisainya hancur, tidak gentar dan memanggil Ditskite-nya. Ia menghadapi serangan menggelinding Kasogonaga secara langsung, yang membuat familiar kecil itu terbang beberapa meter di udara karena serangan menggelinding anteater berwarna pelangi yang kuat itu. Petik 2. Benteng besi. Teriak Conan dan lingkaran sihir muncul di bawah kakinya. Sebuah benteng mini seukuran bukit kecil menjulang dari tanah mengelilinginya. Kasogonaga bertabrakan dengan benteng ini dan terus menggelinding, dengan tujuan untuk menembus pertahanannya. Conan menggertakkan giginya saat ia memfokuskan semua kekuatannya untuk memblokir serangan kuat anteater itu. Beberapa detik kemudian, Kasogonaga berhasil dipukul mundur oleh benteng besi, yang membuatnya jatuh ke tanah. Tidak buruk, Kasogonaga menganggukkan kepalanya tanda setuju. Kau mengarahkan semua kemampuan bertahanmu pada satu titik tempatku menyerang, yang meniadakan kekuatan di balik seranganku. Kau memiliki naluri bertarung yang bagus, aku suka itu. Kekeke, kau juga tidak buruk, kata Conan sambil menyeringai. Namun jika diperhatikan lebih dekat, dahinya dipenuhi keringat. Jelas, menangkis serangan tunggal Kasogonaga tidak semudah yang terlihat. Saat ini, Elliot dan Conan setara dengan monster kelas B, mereka sekuat Soglaf saat William pertama kali bertemu dengannya. Kelas pekerjaan Familia Mancer sudah mencapai batas maksimal, jadi dia harus mengunjungi Celeste di Akademi Hestia, dan berdoa di kuil yang telah didirikannya untuk memajukan kelas prestige ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu Familia Mancer Overlord. William cukup puas dengan kekuatan tembak Elliot, dan pertahanan Conan. Meskipun mereka tidak sekuat Chloe saat ini, mereka tetap merupakan tambahan yang bagus untuk timnya, dan dapat memainkan peran mereka sebagai pendukung. Saat ini, William tidak perlu lagi menyembunyikan bahwa dia dapat menggunakan kekuatan petir. Dia telah menjadi salah satu kekuatan di benua tengah, dan dia tidak takut untuk berhadapan dengan iblis di benua iblis. Bahkan, setelah melihat bagaimana bajingan itu memperlakukan istrinya, Chiffon, dia ingin sekali mengunjungi ayahnya, dan melepaskan badai petir yang akan menghancurkan wilayah Luciel. Tepat setelah makan malam, William dan Chiffon sekali lagi berbaring di padang terbuka Asgard untuk melihat bintang-bintang di langit. Setelah apa yang terjadi seminggu yang lalu,
Bacon tidak lagi berada di antara William dan Chiffon karena takut William akan sekali lagi melemparkannya ke dalam wilayah 1000 binatang miliknya sebagai hukuman karena menjadi orang ketiga. Kali ini, anak babi emas itu dengan patuh beristirahat di sisi kiri Chiffon, dan memejamkan matanya untuk tidur. "Kakak, kita akan bisa pergi setelah seminggu," kata Chiffon dengan sedikit penyesalan. Sebenarnya, dia ingin tinggal di lantai Asgard sedikit lebih lama karena dia masih dalam fase bulan madu dalam hubungan mereka. "Ya," jawab William dan dengan lembut meremas tangannya. "Setelah itu, aku perlu mempersiapkan diri untuk pertarunganku dengan Rebecca. Perjanjian ini sudah lama tertunda." Chiffon bersenandung lembut. Baginya, kekalahan Rebecca lah yang membuatnya memutuskan untuk memutuskan pertunangannya dengan William. Kakaknya adalah orang yang luar biasa, dan sangat langka. Gadis berambut merah muda itu tidak dapat mengerti mengapa yang disebut jenius dari kerajaan Helen itu tidak menempatkan William di matanya ketika mereka berdua masih muda. "Kakak, apakah kamu menyukainya?" Chiffon bertanya. Ini adalah pertama kalinya dia menanyakan pertanyaan ini kepada William, dan dia sangat penasaran apakah half-elf itu punya perasaan terhadap mantan tunangannya atau tidak. "Aku tidak suka atau tidak menyukainya," jawab William. "Dia masih bayi ketika kakek nenek kami memutuskan untuk mengikat kami dalam pernikahan. Tentu saja, terkadang, aku bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika kami berdua akur, tetapi itu semua sudah berlalu. Saat ini, aku tidak punya niat untuk menjadikannya tunanganku. Juga, ada perasaan yang mengganggu di benakku bahwa aku melupakan sesuatu yang penting." "Apakah kau berbicara tentang Belle?" Chiffon sudah mengetahui keberadaan Belle karena William telah memintanya untuk membantunya mengingat orang yang dicintainya yang telah ditinggalkannya di bumi. "Tidak," William menggelengkan kepalanya dengan tegas. "Aku masih ingat, Belle, aku masih punya kenangan tentangnya. Yang sedang kubicarakan adalah hal-hal lain." Chiffon mengalihkan perhatiannya dari bintang-bintang ke William dan melihat half-elf itu menatapnya. Mata mereka bertemu dan tatapan penuh kasih sayang mereka membuat satu sama lain merasa dicintai. "Chiffon, apapun yang terjadi di masa depan, maukah kau tetap di sisiku?" tanya William. Gadis berambut merah muda itu mengangguk dan memeluk William. "Apapun yang terjadi, di masa depan, aku akan tetap bersama Big Brother," kata Chiffon. "Bahkan jika tubuhku berubah menjadi abu, aku akan selalu berada di sisimu. Aku janji." William memejamkan mata dan menepuk kepala Chiffon dengan lembut. Sejak dia menyelesaikan lantai 51 dan memperoleh Enuma Elish, dia mulai menyadari sedikit kesadaran tentang hal-hal tertentu. Dunia yang hancur satu demi satu, dan para champion yang berjuang dengan mempertaruhkan nyawa mereka untuk melindungi semua yang mereka sayangi. Enuma Elish, tablet penciptaan, sebuah bukti dari dunia yang pernah ada. Sebuah dunia yang kini telah berhenti ada. Hanya kenangan samar dari wasiat yang berada di dalam tabletnya, yang memungkinkan William untuk mengintip ke dalam kejayaan masa lalu para dewa yang telah lama terlupakan. Saat William menyingkirkan kegelisahan yang muncul di hatinya, napas lembut Chiffon yang tertidur mencapai telinganya. Dia memeluknya erat-erat, saat dia mengucapkan doa dalam hati. Sebuah doa di mana dia mengharapkan keselamatan orang-orang yang penting baginya. Setelah mengucapkan doanya, dia kemudian tertidur, memeluk kekasihnya di lengannya dan jatuh ke dalam mimpi yang sudah dikenalnya. Sebuah mimpi tentang dunia yang diselimuti api yang menyala-nyala, dan seorang dewa yang menertawakan kehancuran yang sedang terjadi. Segera, api yang menyala-nyala ini ditelan oleh kegelapan, dan teriakan Phoenix bergema di langit. Di dalam kegelapan, suara lembut dan halus mencapai telinga William. "Pendragon, aku tidak butuh kamu untuk menerangi duniaku. Yang kuinginkan hanyalah kamu duduk bersamaku dalam kegelapan." Itulah hal terakhir yang didengar William sebelum ia tertidur lelap tanpa mimpi. Tanpa menyadari bahwa di suatu tempat yang jauh, di luar dunia Hestia, dan bintang-bintang di langit, sang pembawa kehancuran semakin mendekat setiap harinya jauh di atas pegunungan Savaden, terletak benteng utama. Sekte Misti. Mereka adalah salah satu faksi yang kuat di benua tengah dan memiliki prestise dan pengaruh yang cukup besar. Saat ini, Master Sekte dan Tetua Sekte sedang mengadakan pertemuan tingkat tinggi. Mereka berkumpul untuk membahas perayaan yang akan datang untuk upacara pendirian mereka. Tentu saja, salah satu topik mereka adalah pertempuran William dan Rebecca yang akan diadakan dalam waktu kurang dari 2 bulan. Master Rebecca, Eleanor, dan Tetua, Lady Miriam,
yang telah menghadiri upacara penobatan William di Kerajaan Helan, memberi tahu Master Sekte dan Tetua Sekte mereka semua informasi yang mereka miliki tentang William. Setelah laporan mereka, Master Sekte menyatukan kedua tangannya dan meletakkan dagunya di atasnya. Jadi, maksudmu William ini hanyalah seorang penggembala biasa beberapa tahun yang lalu, benar? Thea, Master Sekte dari Sekte Misti, bertanya. Ya, jawab Eleanor. Dia hanya orang desa yang menggembalakan kambing dan domba. Thea menganggukkan kepalanya. Kemudian beberapa tahun kemudian, ia naik pangkat dan menjadi komandan ksatria termuda dari penguasa perang Angorian. Setelah itu, perang di benua selatan terjadi dan ia menjadi salah satu komandan yang menentang invasi peri. Thea telah membaca sebagian besar dokumen tentang William 1 jam sebelum pertemuan itu berlangsung. Kurang lebih, ia sudah mengetahui prestasi Half-Elf dan merasa ada yang tidak beres. Aku hanya bertemu anak itu sekali, dan ia meninggalkan kesan yang mendalam padaku, komentar Lady Miriam. Ia masih belum lupa bagaimana William membuatnya berlutut di hadapan bangsawan kerajaan Helan. Baginya, itu adalah penghinaan terbesar yang pernah ia derita dalam hidupnya. Saat itu, aku mendukung langkah Eleanor untuk memutuskan hubungan dengan anak itu karena aku menganggap ia tidak akan berarti apa-apa. Lady Miriam mendesah. Kami telah mengirimkan undangan berbulan-bulan lalu kepada faksi-faksi lain di benua tengah dan mengundang mereka untuk berpartisipasi dalam perayaan kami. Kami bahkan mengiklankan pertarungan Rebecca dan William sebagai puncak acara utama perayaan sekte kami. Sekarang setelah berita tentang prestasi anak laki-laki itu diumumkan di seluruh dunia, kami dapat berharap bahwa lebih banyak tamu akan datang karena dia. Para tetua sekte Misti mengerutkan kening. Di masa lalu, mereka ingin menggunakan William sebagai batu loncatan bagi Rebecca, dan menggunakan acara ini untuk menunjukkan kepada semua orang kehebatan sekte mereka. Namun, saat ini, mereka merasa bahwa mereka sedang duduk di atas bara api yang panas. Rebecca mungkin seorang jenius, tetapi jika Anda membandingkannya dengan Half-Elf yang telah menaklukkan lantai 51 menara Babilonia, prestisenya jauh lebih rendah. Satu-satunya hal yang menyelamatkan adalah Rebecca telah menjalani kultivasi tertutup selama setahun di dalam Ice Glaze domain mereka, dan tidak menyadari kejadian-kejadian yang terjadi di dunia. Jika dia tahu tentang pencapaian William baru-baru ini, itu mungkin akan memengaruhi kemajuannya dan akan mencegahnya menembus langkah berikutnya dalam kemajuannya. Tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang, kata Thea. Kita juga tidak bisa membatalkan upacara pendirian kita karena itu akan membuat kita terlihat lemah di mata dunia. Tetapi, Master Sekte, jika kita membiarkan Rebecca melawan William, peluangnya untuk menang hampir tidak ada, jawab Eleanor. Kita akan kehilangan muka jika itu terjadi. Para tetua lainnya menganggukkan kepala mereka tanda setuju, tetapi Thea tetap tenang. Dia sependapat dengan Eleanor, tetapi dia sudah memikirkan rencana untuk meningkatkan peluang Rebecca untuk menang. 3 hari sebelum upacara pendirian kita, bawa Rebecca keluar dari Ice Glaze Domain, perintah Thea. Saya akan memohon kepada Yang Mulia, Meredith, untuk menjadi kontraktor Rebecca selama sehari. Dengan bantuan Yang Mulia, kita akan meraih kemenangan atas bocah itu, dan mengangkat gengsi sekte kita di mata dunia. Para tetua menatap Thea dengan kaget karena mereka tidak pernah menyangka bahwa Thea akan menggunakan cara yang begitu drastis. Meredith adalah demigod yang tinggal di pegunungan Savaden dan merupakan pelindung sekte mereka. Inilah sebabnya sekte Misti berhasil bertahan selama bertahun-tahun karena mereka mendapat dukungan dari seorang demigod. Semua orang memiliki perasaan campur aduk tentang keputusan Master Sekte. Meskipun mereka berpikir bahwa peluang Rebecca untuk menang tipis, menggunakan metode ini untuk menang melawan Half-Elf meninggalkan rasa pahit di mulut mereka. Thea tahu apa yang dirasakan yang lain, tetapi keputusannya sudah final. Saat ini, Yang Mulia, Meredith masih belum sepenuhnya pulih kekuatannya, Thea menjelaskan. Dia baru saja mengalami kelahiran kembali, jadi kekuatan keseluruhannya hanya pada level pseudo-demigod. Saya tidak berpikir bahwa membuat kontrak sementara dengan makhluk yang berada di puncak kategori Myriad Beast adalah masalah. Juga, saya percaya bahwa anak laki-laki itu sama. Mungkin William juga telah membuat kontrak dengan binatang buas yang kuat. Ini adalah satu-satunya penjelasan yang dapat saya pikirkan untuk menjelaskan peningkatan kekuatan dan prestisenya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kami hanya membuat pertarungan yang adil dan jujur.
Tidak ada salahnya menggunakan kartu Trump kami terhadap orang yang telah membersihkan lantai 51 Menara Babilonia. Para tetua merenungkan alasan Thea dan merasa bahwa ada beberapa logika di balik pernyataannya. William hanyalah seorang gembala biasa, tetapi dia tiba-tiba berhasil menghentikan invasi peri serta membersihkan Menara Babilonia. Jika seseorang bertanya apa itu mukjizat, maka ini adalah mukjizat. Sungguh tidak dapat dipercaya. Saya mendukung keputusan ketua sekte. Lady Miriam menganggukkan kepalanya tanda setuju. Seluruh insiden William ini memang sangat mencurigakan. Kita harus melindungi gengsi sekte kita dan menunjukkan kepada dunia bahwa dia tidak terlalu penting. Memangnya kenapa kalau dia berhasil melewati lantai 51? Itu tidak akan berarti apa-apa setelah Rebecca menginjak-injak harga dirinya. Ini juga merupakan kesempatan yang sangat bagus bagi sekte kita untuk memanfaatkan popularitas William. Semua orang ingin tahu lebih banyak tentangnya, jadi kalau dia dikalahkan di depan banyak orang, prestasinya sebelumnya akan menjadi usang. Lady Miriam mengepalkan tinjunya. Dia sudah lama ingin agar half-elf yang tidak tahu malu itu diturunkan 1 atau 2 tingkat. Dendam yang dia miliki sejak meninggalkan kerajaan Helan sangat membebani hatinya. Kalau ada cara untuk mempermalukan William di depan semua orang, dia akan melakukan segala cara untuk mewujudkannya, bersulang untuk keberuntungan keluarga Ainsworth. Bersulang, James meminum anggur di gelasnya dengan ekspresi gembira. Saat ini, dia berada di salah satu kediaman keluarga mantan penguasa dan mereka sedang berpesta untuk menghormatinya. Para patriark dari berbagai keluarga memandang James dengan senyum di wajah mereka. Saat ini, mereka mencibir dalam hati karena kakek William adalah orang yang mudah tertipu. Selama mereka memuji cucunya, lelaki tua itu akan menyeringai seolah-olah dia berada di puncak dunia. Yang tidak diketahui para patriark adalah bahwa James juga mencibir di dalam hatinya. Sementara dia menemani para idiot itu, Ezio sudah sibuk mengosongkan pundi-pundi harta mereka. Bawahan setia James telah menyelesaikan penyelidikannya sehari sebelum si tua tolol itu membuat pengumuman di plaza. Rencana mereka adalah untuk membawa keluar orang-orang yang memiliki niat jahat terhadap William dengan menggunakan James sebagai umpan. Lord James, begitu Anda dipertemukan kembali dengan cucu Anda, gengsi Anda pasti akan melambung tinggi ke langit seperti naga yang terbang. Waltier, patriark keluarga Agnes, berkata sambil tersenyum. Wah, anakku, William memang selalu berbakti, jawab James dengan ekspresi puas di wajahnya. Saya yakin dia akan mengizinkan saya mengelola 1 atau 2 lantai jika saya memintanya dengan baik. Cucu yang berbakti, Anda sangat beruntung memilikinya, Lord James. Benar, saya juga berharap memiliki cucu seperti William. Dia akan membawa keberuntungan bagi keluarga. Dengan kehadiran Sir James yang agung, saya yakin cucunya pasti orang yang tampan. Saya bisa tahu hanya dengan sekilas bahwa Anda adalah seorang pembunuh wanita, Lord James, ketika Anda masih muda. James tertawa dan menganggukkan kepalanya tanda setuju. Saat ini, dia menganggap para patriark sangat imut, dan memutuskan untuk sedikit menghibur mereka. Hahaha, benar, saya adalah pria yang disukai wanita saat itu. James menganggukkan kepalanya. Cucuku berhasil mewarisi genku, aku merasa kasihan padanya karena dia akan menjadi magnet wanita sepertiku. Para leluhur menatap James dengan tatapan menjilat. Namun, jauh di dalam hati, mereka ingin menenggelamkannya dalam ludah. Kalau bukan karena fakta bahwa mereka membutuhkannya untuk melawan William, mereka tidak akan membuang waktu mereka untuk menjilatnya seperti tamu VIP. Pesta itu berlangsung selama 3 jam, dan James sudah kenyang makan dan minum. Pada saat itulah dia menerima pesan telepati dari Ezio. Tuan, semuanya sudah beres, kata Ezio. Apakah Anda mengambil semuanya? Tanya James. Ya, satu-satunya yang tidak saya ambil adalah pakaian mereka. Bagus sekali. James menyeringai seperti serigala saat menatap para leluhur yang menjilatinya. Dia tidak berencana untuk menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang memiliki niat jahat terhadap keluarganya. Terlepas dari siapa mereka, selama mereka menargetkan keluarganya, mereka semua akan menemui akhir yang menyedihkan di tangannya. Tanda pisah tanda hubung. Keesokan harinya, beberapa pria bersenjata menerobos masuk ke kamar James. Setelah pesta berakhir, James kembali ke penginapan tempat dia dan Vlad menginap. Meskipun para leluhur telah mengundangnya untuk tinggal bersama mereka malam itu, dia dengan sopan menolak tawaran mereka dengan alasan bahwa dia akan memanjat menara keesokan harinya untuk bertemu dengan William.
Siapa kalian? Tanya James sambil menahan menguap. Tidakkah kalian tahu bahwa tidak sopan menerobos masuk ke kamar orang lain saat mereka sedang tidur? Diam, Pak Tua, kau ikut dengan kami, jawab pemimpin para pria itu. James menggaruk kepalanya sambil menatap pemimpin itu. Mengapa kau berteriak? Aku tidak tuli, aku bisa mendengarmu dengan jelas. Ikutlah dengan kami dan jangan melawan jika kalian tahu apa yang baik untuk kalian. Tentu saja, jika kalian ingin terluka, kami akan dengan senang hati melakukannya. James tertawa karena sudah lama tidak ada yang berani mengancamnya. Tidak ada seorang pun di benua selatan yang berani melakukannya, tetapi begitu dia memasuki benua tengah, seseorang benar-benar berani menggertaknya. Apa yang akan kalian lakukan jika aku menolak? Tanya James. Dia menatap para prajurit bersenjata itu dengan ekspresi geli di wajahnya. Pemimpin kelompok itu mendengus sambil mengangkat tangannya. Karena kalian menolak untuk bekerja sama, maka kami tidak akan menahan diri dan membuat kalian mengerti bagaimana rasanya melawan keluarga penguasa Menara Babilonia. 2 menit kemudian, teriakan kesakitan terdengar di jalan-jalan di depan penginapan. Orang-orang yang mengancam James sebelumnya kini menggeliat kesakitan karena lengan dan kaki mereka patah. Pemimpin kelompok itu lebih menderita karena James telah mematahkan semua anggota tubuhnya. Sejak James membuat pengumumannya di plaza, bukan hanya keluarga mantan penguasa yang mengawasi pergerakannya. Para petualang, pemburu bayaran, tentara bayaran, dan beberapa prajurit elit lainnya yang disewa oleh orang-orang berpengaruh mengawasi semua yang dilakukannya. Para utusan dari berbagai kekaisaran di benua tengah yang telah dikirim ke menara juga mendengar nama James. Karena orang-orang ini ingin mengambil hati William, mereka bermaksud untuk menjalin hubungan baik dengan anggota keluarga dekatnya. Mereka telah mengetahui bahwa sekelompok pria bersenjata, yang termasuk dalam keluarga mantan penguasa, berencana untuk menangkap James. Rencana mereka adalah untuk menyelamatkannya pada saat yang tepat, untuk mendapatkan rahmat dan rasa terima kasihnya. Sayangnya, mereka tidak mengetahui identitas asli James. Mereka mengira bahwa dia hanyalah seorang lelaki tua yang terpikat oleh keberhasilan cucunya, dan berniat untuk mengambil keuntungan dari prestasi William. Pemandangan di depan penginapan membuat mereka menilai ulang James dan kesan mereka terhadapnya berubah total. Kami seharusnya tahu bahwa Anda bukanlah lelaki tua biasa, kata Janos, patriark keluarga Morea, dengan tangan disilangkan di dada. Namun, usaha Anda yang sia-sia berakhir di sini. James melirik ke arah para patriark, yang telah menyiapkan pesta untuknya beberapa jam yang lalu. Mereka semua menatap James dengan ekspresi marah di wajah mereka. Jika bukan karena fakta bahwa salah satu putra keluarga Agnes mengunjungi perbendaharaan mereka untuk mendapatkan emas, mereka tidak akan pernah menemukan bahwa pundi-pundi mereka telah dikosongkan. Waltier segera merasa ada yang mencurigakan, jadi dia segera menghubungi rekan-rekannya. Tidak butuh waktu lama bagi mereka semua untuk menemukan bahwa mereka telah dirampok habis-habisan. Tersangka pertama mereka adalah James. Namun, karena lelaki tua itu telah bersama mereka sepanjang malam, kecurigaan ini tidak berlangsung lama. Mereka telah mengirim orang untuk mengawasinya, dan tidak seorang pun dari mereka melaporkan bahwa lelaki tua itu telah meninggalkan penginapan sejak dia kembali tadi malam. Tanpa petunjuk apapun tentang pencuri yang telah mengacak-acak perbendaharaan mereka, para leluhur memutuskan untuk melanjutkan rencana mereka lebih awal dari yang telah dibahas sebelumnya. Mereka dengan suara bulat setuju untuk menculik James dan mengirim seorang utusan ke menara untuk memberitahu William bahwa mereka menyandera kakeknya. James meletakkan tangannya di belakang punggungnya saat dia menatap pengepungan yang perlahan terbentuk di sekelilingnya. Keluarga penguasa telah memanggil senjata besar mereka, yang merupakan High-Ranker yang setara dengan Saint Class Warrior pada tahap awal mereka. Vlad berdiri di samping James dengan lengan disilangkan di dadanya. Jauh di dalam hatinya dia mendesah karena rekannya sekali lagi telah mengusik sarang tawon dan menggunakannya untuk membersihkan kekacauan lelaki tua itu. Menyerahlah dengan damai dan kamu tidak akan terluka, kata Waltier dengan nada sombong. Ini peringatan terakhirmu. James mulai mengupil dengan jarinya sambil mengamati para High-Ranker yang mengelilinginya. 40 Sudosein, lumayan, kata James sambil menggosok jari telunjuk dan ibu jari kanannya. Tanpa peringatan, ia mengibaskan bola lendir kecil ke salah satu High-Ranker yang mengenai dahinya, membuatnya terlempar beberapa meter dari tempatnya berdiri semula. Satu tumbang, James mengumumkan sebelum tertawa terbahak-bahak. Ekspresi para leluhur dan juga para penonton yang menyaksikan kejadian itu langsung berubah. Namun,
Itu tidak berakhir di situ. Vlad akhirnya melepaskan aura menakutkan yang mengumumkan identitasnya sebagai seorang demigod. Tepat pada saat itulah, para leluhur dari keluarga-keluarga yang dulunya mulia di Menara Babilonia, tahu bahwa mereka telah gagal. Kembali ke lantai Asgard, William tidak menyadari bahwa kakeknya, James, sudah berada di kota Babylon dan membuat keributan dengan pasukan yang memusuhinya. Hanya tinggal seminggu lagi sebelum dia meninggalkan menara, dan saat ini dia sedang dalam proses mengumpulkan barang rampasan yang telah dia peroleh dari menara. 5.929.841 token, gumam William sambil menjelajahi toko Babylon untuk menggunakan token yang telah dia kumpulkan. Chiffon duduk di belakangnya dan menyandarkan punggungnya di tubuh William. Dia juga melihat-lihat toko Babylon untuk mencari barang-barang yang mungkin menarik minatnya. Tidak seperti William, Chiffon hanya memiliki sedikit lebih dari 1 juta token atas namanya. Sebagian besar token ini berasal dari penyelesaian lantai 51 bersama William. Adapun mengapa suaminya memiliki lebih banyak token daripada dia, ini karena kepemilikan lantai lain di menara. Karena keluarga penguasa telah diasingkan, semua penghasilan yang diperoleh lantai masing-masing akan secara otomatis ditransfer ke rekening William. William telah mengajarkan Chiffon cara menjelajahi Babylon Shop, dan gadis berambut merah muda itu sangat penasaran dengan barang-barang yang sedang diobral. Setelah mendapatkan rekomendasi William, Chiffon pergi ke kategori barang habis pakai tempat barang-barang untuk bis sedang diobral. B1, B2, dan Bacon mengintip proyeksi di depan gadis berambut merah muda itu dan berkomentar dari waktu ke waktu. Bagaimana dengan pil kebangkitan bis ini? Chiffon bertanya kepada B1. Apakah ini berguna untukmu? B1 dan B2 memeriksa informasi yang tertulis di proyektor dan menganggukkan kepala mereka sebagai tanda setuju. Pil kelas ilahi, B1 membacakan informasi itu dengan keras. Membantu bis membangkitkan bakat terpendam mereka dan memiliki peluang kecil untuk bermutasi ke bentuk yang lebih tinggi. Ya, B2 mengangguk. Ada peluang bagi kita untuk menjadi lebih kuat jika kita memakan pil kebangkitan bis ini. Bacon menganggukkan kepalanya sebagai tanda setuju. Oing. Benarkah? Chiffon tersenyum. Kalau begitu aku akan membeli 3. Harganya hanya 200.000 token. Sangat murah. Jika penantang lain di menara bisa mendengar Chiffon sekarang, mereka semua akan muntah darah karena pilihan kata-katanya. Tantangan di menara, paling banyak, akan memberikan 5.000 token jika mereka menyelesaikannya dengan rating tinggi, dan 1.000 token jika mereka menyelesaikannya dengan rating rendah. Bahkan jika mereka berhasil mendapatkan rating tinggi hingga mencapai lantai 50, token yang mereka miliki akan kurang lebih sekitar 250.000. Satu pil kebangkitan binatang saja sudah bernilai 200.000 dan Chiffon membeli 3. Dia bahkan mengatakan bahwa harganya murah. Untungnya, tidak ada penantang yang mendengar kata-katanya, atau mereka akan mempertanyakan diri mereka sendiri tentang makna hidup. William tersenyum dan terus menjelajahi toko menara. Dia ingin melatih Chiffon agar lebih percaya diri saat membuat pilihannya sendiri, jadi dia tidak menghalanginya membeli apapun yang diinginkannya dari Babylon Shop. Sekarang setelah dia menjadi istrinya, dia ingin Chiffon menjadi sedikit lebih percaya diri tentang dirinya sendiri, dan keputusan yang akan diambilnya di masa depan. Setelah mendapatkan 3 Beast Awakening Pills, dia memberikan masing-masing 1 kepada B1, B2, dan Bacon. Efek pil akan aktif setelah 24 jam, jadi efeknya tidak akan langsung terasa atau terlihat. Karena itu, Chiffon kembali menjelajahi barang-barang di toko sambil menyenandungkan lagu. Bahagia, 2 familiar William, Elliot dan Conan, duduk di bahunya dan juga menjelajahi toko. Half-elf itu merasa murah hati dan memberikan 2 familiarnya masing-masing 500.000 token, sehingga mereka dapat membeli barang-barang mereka sendiri dari God Shop. Setelah Familia Mancer didaftarkan sebagai subkelas permanen ketiga William, Elliot dan Conan dapat secara permanen muncul di alam fana, seperti Chloe dan Claire. William memperlakukan kedua makhluk kecil yang tampak persis seperti dirinya ini sebagai rekan dalam kejahatannya. Elliot membaca informasi tentang sebuah benda yang disebut jantung Phoenix Crystal. Bertentangan dengan apa yang tersirat dari namanya, ini bukanlah jantung Phoenix yang sebenarnya. Itu sebenarnya adalah kristal yang terbentuk dari air mata Phoenix Crystal saat mencapai usia 1000 tahun. Satu-satunya alasan mengapa itu tidak disebut air mata Phoenix Crystal adalah karena bentuknya saat air mata itu berubah menjadi bentuk padat.
Air mata itu akan berubah menjadi hati kristal berwarna biru muda setelah terkena udara selama beberapa detik, yang menjadi asal-muasal namanya. Tanda pisah tanda hubung. Kurang dari jantung Phoenix kristal lebih besar dari. Tetesan air mata ini berasal dari Phoenix kristal selama usia 1000 tahun dan memiliki sifat yang sangat ajaib. Jika ini diserap oleh manusia biasa, konstitusi tubuh mereka, dan kekuatannya, akan mengalami lompatan kualitatif dan segera naik ke tingkat adamantium setara dengan binatang sentinel. Selain memperkuat tubuh, jantung Phoenix kristal juga akan memperkuat kekuatan spiritual dan magis orang tersebut. Bahkan jika seseorang tidak memiliki afinitas magis, perubahan dalam tubuh mereka akan memungkinkan mereka untuk menggunakan salah satu dari dua kekuatan ini, tergantung pada apa yang lebih cocok dengan mereka. Terakhir, menyerap item ini akan memberi Anda kemampuan untuk membentuk kontrak dengan Phoenix, dan bergabung dengan mereka untuk waktu yang singkat tanpa mengalami efek samping apapun. Harga, 500.000 token. Tanda pisah tanda hubung. Mata Elliot berbinar saat sebuah adegan terputar di dalam kepalanya. Di antara dua familiar William, Elliot memiliki kemampuan pasif, clairvoyance. Kemampuan ini muncul setelah William memaksimalkan semua skill di Familia Mancher Skill Tree, yang membuka kemampuan laten Elliot dan Conan. Elliot mampu melihat gambaran singkat masa depan pada waktu tertentu. Gambar-gambar ini datang dan pergi tanpa peringatan, dan ini adalah pertama kalinya Elliot melihatnya. Oh, ini perkembangan yang cukup menarik, Elliot merenung saat dia dengan tegas membeli Heart of the Crystal Phoenix. Yah, aku menantikan bagaimana itu akan terungkap. Elliot melirik William sambil tersenyum. Dia memutuskan untuk merahasiakan apa yang dilihatnya karena dia pikir itu akan lebih menarik dengan cara itu. Meskipun Anglik familiar tidak ragu bahwa apa yang dilihatnya akan terjadi, dia tetap menganggap bahwa akan lebih bijaksana untuk tidak memberitahu William tentang hal itu. William begitu fokus pada tugasnya sehingga dia tidak menyadari seringai nakal yang diarahkan Elliot padanya. Half-Elf saat ini sedang dalam dilema. Sama seperti God Shop, Shop of Babylon memiliki banyak barang menarik untuk dijual. Namun, ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Di halaman pertama Shop of Babylon, sebuah iklan promosi ditampilkan. Iklan itu disebut Babylon Gacha. Jika dia menghabiskan 4 juta token, ada peluang 100% untuk mendapatkan satu item ilahi acak dari gacha. William sangat tersentuh oleh tawaran ini karena apa yang terjadi dengan Enuma Elish. Artefak ilahi memungkinkannya untuk memanggil avatar dari berbagai dewa yang mirip dengan pemanggilan Final Fantasy. Tidak hanya itu, dia juga membuka kelas prestise unik, Familia Mancher. Jika dia mendapatkan artefak ilahi lainnya, seperti Enuma Elish, bukankah kemampuannya yang seperti curang akan menjadi berlebihan? William melirik token yang tersisa dan membuat keputusannya. Tanda pisah tanda hubung. 4.929.841 token. Tanda pisah tanda hubung. Ayo lakukan ini, pikir William. Ayo lakukan sekali saja. William dengan tegas mengklik tombol gacha. Seketika bola berwarna pelangi yang menyilaukan muncul di layar proyeksi dan meledak menjadi hujan bunga api. William menyeringai lebar di wajahnya saat melihat barang ilahi yang sekarang menjadi miliknya. Namun, setelah membaca nama barang itu, senyum di wajahnya langsung menjadi kaku. Tanda pisah tanda hubung. Kurang dari Chamber Pot of Serenity lebih besar dari kelangkaan ilahi. Ender of Misery. Saat kau melihatnya, kau akan tergila-gila setelah membaca informasi tentang item ilahi yang baru saja didapatnya dari toko Babilonia. William memejamkan mata dan memijat pangkal hidungnya. Aku mungkin sedikit lelah karena hal-hal yang telah kulakukan selama beberapa hari terakhir, pikir William. Aku hanya melihat sesuatu. Semenit kemudian, William memanggil Chamber Pot of Serenity dan memegangnya dengan erat. Dia kemudian membaca informasinya dengan pikiran yang dipenuhi dengan kepositifan. Dia percaya bahwa artefak ilahi itu hanya diberi nama seperti itu untuk mengerjai orang-orang yang tidak sengaja memilikinya. Sebagai artefak ilahi, itu tidak mungkin buruk, bukan? Tanda pisah tanda hubung. Kurang dari Chamber Pot of Serenity lebih besar dari kelangkaan ilahi. Ender of Misery. Saat Anda melihatnya, Anda akan menjadi batu bata. Ketika para dewa menciptakan dunia, mereka menyadari bahwa mereka mengabaikan satu faktor yang sangat penting, dan itu adalah kotoran.
Setiap makhluk hidup yang mereka ciptakan di dunia berkewajiban untuk buang air besar. Para dewa berpikir bahwa ini bukan masalah besar, sampai manusia, dan ras lain yang mereka ciptakan, mulai mencemari tanah dan air dengan kotoran mereka. Ada kotoran di sini, kotoran di sana, kotoran di mana-mana. Itu benar-benar pemandangan yang menjijikkan untuk dilihat. Para dewa bertahan karena mereka percaya bahwa evolusi manusia akan memungkinkan mereka menjadi lebih cerdas dan menyatukan kotoran mereka. Semua ini berubah ketika para pengikut mereka mulai menggunakan altar mereka untuk membuang kotoran, yang membuat para dewa ngeri dan jijik hingga tingkat yang tak terbayangkan. Karena itu, mereka menugaskan dewa kerajinan untuk menyelesaikan masalah ini dan dengan demikian, lahirlah Pispot ketenangan. Hadiah pertama para dewa untuk umat manusia adalah api. Hadiah mereka berikutnya adalah Pispot. Namun, peristiwa ini tidak ditulis dalam buku sejarah karena umat manusia merasa cukup malu untuk menambahkan episode ini ke catatan tertulis mereka tentang jalan mereka menuju evolusi. Artefak ini dapat menyimpan kotoran dalam jumlah tak terbatas. Artefak ini tidak dapat dihancurkan. Artefak ini dilengkapi dengan pegangan. Ini sangat penting dalam hal Pispot. Artefak ini memiliki kode sandi khusus untuk aktivasinya. Kode sandinya adalah, makan kotoran, bajingan. Artefak ini memiliki mantra pembersih otomatis yang tertanam di dalamnya. Permukaan luarnya selalu bersih, sangat higienis. PS, sebagai promosi khusus, Babylon Shop memutuskan untuk memasukkan 1 kuadriliun ton kotoran ke dalam artefak ini sebagai hadiah gratis bagi pemilik barunya. Jangan khawatir, ini kotoran berkualitas tinggi dan gratis. Anda tidak perlu berterima kasih kepada kami. Kepuasan pelanggan adalah kepuasan kami. Terima kasih telah menggunakan Babylon Gacha. Semoga hari Anda tidak terlalu buruk. Tanda pisah tanda hubung. Apa-apaan kotoran ini? William meraung marah saat dia membanting Pispot ke tanah, menciptakan kawah kecil. Karena Pispot itu tidak bisa dihancurkan, Pispot itu bahkan tidak penyok meskipun kekuatan William saat ini cukup untuk menghancurkan batu besar dengan pukulan. Ledakan amarahnya membuat Chiffon, Elliot, Conan, B1, B2, dan Bacon yang sedang mengurus urusan mereka sendiri di sampingnya terkejut. Kakak, Chiffon menggendong Bacon di lengannya dan menatap William dengan tatapan cemas. William benar-benar lupa bahwa dia tidak sendirian dan segera menahan amarah yang menggelegak di dalam dadanya. Maaf, apakah aku membuatmu takut? Tanya William dengan canggung. Chiffon menggelengkan kepalanya. Tidak takut, aku hanya terkejut. Apakah sesuatu yang buruk terjadi, kakak? Ya, jawab William sambil mendesah. Aku ditipu oleh menara. William melirik Pispot di lantai dan merasa ingin menangis. Dia menghabiskan 4 juta token hanya untuk mendapatkan item ilahi acak dan dia mendapatkan yang terburuk. Elliot terbang menuju Pispot dan mendarat di gagangnya. Tiba-tiba, tubuhnya menggigil saat dia menerima penglihatan lain dari masa depan. Ya ampun, penglihatan yang buruk sekali. Elliot menutup mulutnya dengan jijik. Kemampuan pasif clairvoyance-nya telah menunjukkan kepadanya sebuah pemandangan yang tidak jauh di masa depan dan itu benar-benar tontonan yang luar biasa untuk disaksikan. William memperhatikan ekspresi Elliot dan segera memegang familiar yang menatapnya dengan tidak percaya. Apa yang kau lihat? Tanya William. Karena ia bisa melihat statistik dan kemampuan para familiarnya, sangat mudah baginya untuk menebak bahwa Elliot telah melihat sebuah penglihatan mengenai Pispot. Tunggu sebentar, jawab Elliot sambil mengangkat tangan kanannya, sementara tangan kirinya menutupi bibirnya. Beberapa menit kemudian, Elliot akhirnya tenang dan menatap William dengan ekspresi yang rumit. Pispot ini akan menyelamatkan hidupmu di masa depan, kata Elliot hati-hati. Untuk saat ini, simpan saja di cincin penyimpananmu. Kau yakin? Ya, percayalah padaku, Will. Sementara keduanya berdiskusi, Chiffon dan rombongannya bergerak ke arah Pispot untuk melihat lebih dekat. B1 dan B2 menyodoknya dengan kaki mereka dan terkekeh. Benda yang jelek sekali, kata B1. Benar sekali, komentar B2. Chiffon, jangan terlalu dekat. Benda ini berbahaya. Oing, Bacon setuju. Melihat ketiga temannya menyuruhnya untuk tidak mendekat, Chiffon memutuskan untuk menuruti saran mereka dan hanya mengamati Pispot dari kejauhan. Tubuh William bergetar tak terkendali saat melihat B1 dan B2 bermain dengan Pispot. Di antara semua orang di tempat kejadian,
kedua burung bodoh itu memiliki kemungkinan tertinggi untuk memicu kode sandi rahasia artefak ilahi yang dapat menyebabkan konsekuensi yang tak terbayangkan. Tanpa menunggu skenario terburuk terjadi, William segera memanggil Peapod ke tangannya dan buru-buru menyimpannya di dalam cincin penyimpanannya. Elliot menatap William dengan penuh arti karena kedua penglihatan yang diterimanya sebelumnya saling terkait. Setelah memikirkannya, malaikat familiar itu menyusun rencana di kepalanya dan menyeringai. Conan menatap saudara kembarnya dengan rasa ingin tahu. Walaupun dia tidak tahu apa yang dipikirkan Elliot, dia yakin 100% bahwa dia sedang berbuat jahat. Beberapa hari telah berlalu dan masa tinggal William di lantai Asgard akan segera berakhir. Namun, sehari sebelum masa tinggalnya selama sebulan di lantai 51 berakhir, seorang tamu sekali lagi muncul di domainnya. "Akhir-akhir ini aku kedatangan banyak tamu tak diundang," kata William sambil menggelengkan kepalanya tak berdaya. Ia melangkah maju dan segera muncul di dasar gerbang Bifrost. Di sisi lain jembatan, ubur-ubur yang mengambang, kura-kura, dan goblin melambaikan tangan padanya dari jauh. "Selamat siang, Tuan William," Jellybell, penjaga lantai 50, menyapa. "Will, lama tak berjumpa," kata Oakway sambil tersenyum. Sot tidak mengatakan apapun dan hanya mengangguk singkat kepada William. William mengenal mereka semua, jadi ia memutuskan untuk mengundang mereka ke Kastil Asgard. Ia penasaran dengan tujuan kunjungan mereka karena sebagian besar penjaga hanya tinggal di lantai masing-masing, dan tidak peduli dengan urusan orang lain. "Ketika kami para penjaga setuju untuk mengirimmu ke lantai 51, kami tidak menyangka kau akan benar-benar menyelesaikannya," kata Jellybell. "Sekarang, kami mengalami peningkatan jumlah penantang yang terus-menerus memanjat menara. Ini semua berkatmu, Lord William." Tidak seperti para penjaga lainnya, Jellybell memperlakukan William dengan penuh hormat. Dialah satu-satunya yang pernah melihat Dewi Purba yang mengawasi Half-Elf, dan itu lebih dari cukup baginya untuk merendahkan diri di hadapannya. Oakway dan Sot memperhatikan perilaku sopan Jellybell, dan bertanya-tanya mengapa dia bertindak seperti ini. Ubur-ubur adalah salah satu penjaga yang paling sombong di menara. Karena Jellybell bertanggung jawab atas lantai 50, dia juga memegang otoritas tertinggi di antara para penjaga di lantai bawah. Sederhananya, ubur-ubur adalah bos besar mereka, dan bos besar mereka saat ini memberikan William perlakuan VIP. "Mungkin Jellybell takut dimakan oleh William," pikir Sot sambil memperhatikan jeli yang mengambang yang sedang mengobrol santai dengan remaja berambut merah itu. Oakway juga memikirkan hal yang sama, karena mereka semua telah menyaksikan bagaimana William melahap Belial dalam pertempuran mereka. Tidak ada satupun penjaga di menara yang ingin menyinggung Half-Elf. Apakah ada sesuatu yang kau butuhkan dariku?" tanya William. Ia tidak percaya bahwa ketiga penjaga itu datang mengunjunginya secara pribadi hanya untuk mengobrol sebentar. "Sebenarnya, kami datang ke sini untuk memberitahumu beberapa berita," jawab Oakway. "Karena kau terjebak di sini, kau tidak menyadari apa yang sedang terjadi di luar menara Babylon. Beberapa hari yang lalu, seorang lelaki tua bernama James, tiba-tiba muncul di kota Babylon dan membuat keributan." Oakway menceritakan kepada William bagaimana kakeknya seorang diri menghadapi keluarga mantan penguasa. Awalnya, William terkejut saat mendengar bahwa James telah tiba di kota Babylon. Namun, rasa terkejutnya itu segera mereda dan digantikan oleh rasa geli yang sebenarnya saat mengetahui bagaimana kakeknya telah mengalahkan habis-habisan keluarga penguasa menara sebelumnya yang telah mencoba menggunakannya sebagai alat tawar-menawar untuk bernegosiasi dengan William. Half-Elf itu hampir merasa kasihan kepada para leluhur keluarga penguasa karena telah jatuh ke tangan James. Dia tahu betapa kejamnya kakeknya terhadap mereka yang mengancam keluarga mereka, dan penjelasan Oakway tidak mengecewakannya. Menurut kura-kura kecil itu, setelah James dan Vlad menghancurkan semua pertentangan, tidak ada seorang pun yang berani menargetkan William karena latar belakangnya. Selain itu, para utusan kekaisaran, kerajaan, dan fraksi kuat lainnya, mencoba untuk mengambil hati James dengan secara pribadi berurusan dengan sisa-sisa keluarga yang diasingkan dari menara. Saat William mendengar ini, dia mengusap dagunya sambil merenung sambil memikirkan sebuah ide yang pasti akan menguntungkannya. "Kakekmu saat ini berada di lantai pertama menara," kata Sot. "Dia memintaku untuk mengirimkan pesan kepadamu." Sot berdeham dan menyampaikan pesan James kepada William. "Aku di sini. Di mana harta karunnya?" Sudut bibir William berkedut saat mendengar pesan kakeknya.
Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya karena ayahnya benar-benar tahu cara memanfaatkan kerja keras orang lain. Awalnya, Sot akan menjadi satu-satunya orang yang akan menemui William. Namun, dia takut menghadapi half-elf sendirian. Karena itu, dia meminta Okwei untuk menemaninya. Kura-kura kecil itu dengan mudah menyetujui permintaan Sot. Kedua penjaga itu kemudian pergi menemui Jellybell untuk meminta izin memasuki lantai 51. Jellybell berpikir bahwa ini adalah ide yang bagus untuk memperlancar hubungan dengan William, jadi dia memutuskan untuk menemani Sot dan Okwei ke lantai 51. Dia juga ingin tahu apa niat William. Apakah dia akan terus memanjat menara? Atau, apakah dia akan menepati kata-katanya dan meninggalkan menara? Tolong, kirim kakekku langsung ke lantai 51, kata William. Ada hal penting yang ingin ku bicarakan dengannya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 10 menit kemudian, James, Flood, dan Ezio muncul di lantai Asgard. Kakek William menganggukkan kepalanya tanda menghargai saat melihat jembatan Bifrost, serta kastil megah di kejauhan. Flood dan Ezio memiliki reaksi yang sama. Dunia yang diciptakan William di lantai 51 adalah pemandangan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, dan mereka akan berbohong jika mengatakan bahwa mereka tidak tertarik menjelajahi domain baru ini. Tanpa menunggu siapapun untuk menemui mereka, James sudah berjalan menuju jembatan Bifrost dengan niat untuk menyeberanginya. Seolah-olah dia adalah pemilik tempat itu dan bahkan memiliki ekspresi puas saat dia berjalan dengan santai. Flood dan Ezio saling bertukar pandang sebelum mengikutinya dari belakang. Karena lantai ini milik William, James sudah memberi label lantai 51 sebagai milik keluarga Ainsworth. Karena lantai ini milik cucuku, tentu saja, ini juga milikku. Setelah menyeberangi jembatan, ketiganya melanjutkan perjalanan mereka menuju kastil di kejauhan. Karena lantai itu masih belum dibuka untuk umum, seluruh tempat itu benar-benar sepi. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka tiba di kastil tempat mereka melihat seorang remaja berambut merah dengan senyum nakal terpampang di wajahnya. Mereka juga memperhatikan gadis berambut merah muda yang menggemaskan di samping William. James berpikir bahwa jika gadis itu diberi beberapa tahun lagi, dia akan tumbuh menjadi wanita cantik yang luar biasa. Sebagai seseorang yang ingin memperluas garis keturunan keluarganya, James selalu memberitahu William untuk memiliki istri sebanyak mungkin. Dengan begitu, ia akan memiliki banyak cicit yang akan membantu mengamankan garis keturunan mereka di dunia. Kakek, apakah kau datang ke Menara Babilonia setelah mendengar betapa hebatnya aku? Tanya William dengan ekspresi puas di wajahnya. Tentu saja, jawab James. Wah, kau benar-benar membuatku bangga. Aku tahu kau mewarisi kehebatanku, tetapi aku tidak menyangka kau akan sehebat aku saat aku seusiamu. Bagus sekali. James tertawa terbahak-bahak sambil menepuk bahu William. Ia kemudian melirik Chiffon sambil tersenyum dan meminta William untuk memperkenalkannya kepada gadis cantik yang berdiri di sampingnya. Chiffon, ini kakekku, James von Ainsworth, kata William sambil tersenyum. Ia kemudian menoleh ke James dan memperkenalkan Chiffon kepadanya. Kakek, ini istriku, Chiffon. James memegang tangan Chiffon dan menjabatnya dengan lembut. Ia hanya setengah mendengarkan perkenalan William karena ia hanya peduli untuk membuat kesan yang baik pada gadis manis yang ia pikir akan menjadi wanita cantik yang memukau jika diberi waktu beberapa tahun lagi. Senang bertemu denganmu, James memegang tangan Chiffon seperti seorang kakek yang baik hati. Aku sangat senang bertemu dengan teman William apa. Orang tua itu melirik William. Wah, apa yang baru saja kau katakan? Kurasa aku salah dengar. Chiffon adalah istriku. Istrimu. William tersenyum dan menarik gadis berambut merah muda itu ke dalam pelukannya. Kami menikah sebulan yang lalu. Kakek, berapa cucu yang kau inginkan? Wajah Chiffon langsung memerah saat mendengar kata-kata William, dia segera mulai memukul dadanya. Dengan tangan terkepalnya karena malu. Pertunjukan yang menggemaskan ini membuat bibir James, Flood, dan Ezio berkedut bersamaan. Mereka mengira William hanya bercanda. Namun, setelah melihat bahwa Chiffon tidak menyangkal pernyataan half-elf itu, mereka menyadari bahwa William mengatakan yang sebenarnya. Ekspresi James langsung berubah serius sebelum meletakkan tangannya di bahu William. Will, kita perlu bicara, kata James. Jauh di dalam hatinya, ia ingin menggendong William dan menamparkan pantatnya dengan keras. Jika orang lain mendengar bahwa cucunya telah menikahi seorang anak kecil,
bukankah itu akan mempermalukan namanya? Bukankah semua teman dan kenalannya akan menggoda dan mengejeknya jika mereka mendengarnya? James tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Ia pasti akan menghajar William sampai ia sadar kembali. William tidak memiliki kekuatan membaca pikiran, tetapi ia sudah bisa menebak apa yang sedang dipikirkan James. Ia tertawa gugup karena cengkeraman lelaki tua itu di bahunya seperti cengkeraman kuat yang tidak akan membiarkannya lepas apapun yang terjadi. "Kakek, kurasa kau salah paham," kata William setelah menyadari bahaya yang dihadapinya. "Sifon itu legal. Dia legal, tahu. Chiffon, kamu harus makan lebih banyak," kata James dengan penuh kasih sayang. "Kamu harus makan makanan bergizi agar kamu tumbuh lebih tinggi dan lebih cantik." "Terima kasih, kakek," jawab Chiffon sambil tersenyum. Dia kemudian dengan senang hati memakan hidangan yang diberikan James. William berdiri di samping dengan ekspresi tegang di wajahnya. Setelah mengetahui bahwa Chiffon adalah setengah kurcaci dan setengah iblis, James dengan senang hati menerimanya sebagai istri William dan mulai memanjakannya. Jelas, lelaki tua itu sangat senang bahwa cucunya akhirnya menikah. Ini telah menjadi tujuannya sejak William masih bayi. Si tua itu bahkan telah menarik tali di balik layar dan mempertunangkannya dengan Rebecca agar dia memiliki seorang istri saat dia dewasa. Bagi James, dia tidak peduli berapa banyak istri yang dimiliki William. Yang dia takutkan adalah cucunya tidak memiliki cukup istri. Setelah mengetahui bahwa semuanya adalah kesalahpahaman, lelaki tua yang tidak tahu malu itu telah menyingkirkan William dan fokus pada menantu perempuannya. "Begitu ya, jadi kamu menanggung dosa kerakusan." James menganggukkan kepalanya tanda mengerti. "Kamu memang mengalami masa sulit, Chiffon. Namun, karena kita sekarang adalah keluarga, aku jamin kamu tidak akan pernah kelaparan lagi. Aku juga tidak akan membiarkan siapapun menindasmu lagi. Kalau aku berhasil menangkap mereka, aku akan mematahkan semua tulang di tubuh mereka dan memberikannya kepada babi kecil di sampingmu." Bacon, yang sedang makan dengan tenang di atas meja, di samping Chiffon, mengangkat kepalanya dan menatap lelaki tua itu. Tatapannya yang polos memberitahu James bahwa dia tidak memakan sampah, yang membuat lelaki tua itu tertawa kecil. "Apa anak babi ini?" tanya James. "Apakah dia makanan daruratmu?" "Oing." Bacon menghentakkan kakinya pelan sebagai protes sambil melotot ke arah James. Chiffon terkikik sambil menepuk kepala Bacon pelan. "Kakek, Bacon adalah temanku. Dia bukan makanan daruratku." James tertawa dan menganggukkan kepalanya. Dia hanya menggoda Bacon sebagai ujian untuk melihat apakah dia cukup cerdas untuk memahami kata-katanya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat anak babi emas, dan dia sangat ingin tahu apakah itu bisa dimakan. William, yang telah disingkirkan oleh kakeknya, sedang sibuk mengobrol dengan majikan keempatnya, Ezio. Half-elf itu telah meninggalkan benua selatan untuk sementara waktu dan dia ingin tahu tentang peristiwa terbaru yang terjadi di kerajaan Helan. "Sebelum kita pergi, Leah mengumumkan bahwa dia hamil," kata Ezio. "Jika bukan karena fakta bahwa komandan mengkhawatirkanmu, dia mungkin akan tinggal di Lon dan menunggu cicitnya lahir." William cukup senang mendengar berita bahwa keluarga mereka akan memiliki anggota baru. Karena perang yang meletus di benua selatan, Matthew dan Leah telah memutuskan untuk tidak memiliki anak sampai krisis benar-benar teratasi. Kini setelah perdamaian telah terwujud di benua selatan, pasangan suami istri itu akhirnya memutuskan bahwa sudah saatnya bagi mereka untuk memiliki anak. William berdoa dalam hati agar bayi itu lahir dengan sehat dan Leah melahirkan dengan selamat. Seperti yang dikatakan kakeknya, garis keturunan keluarga Ainsworth sangat tipis. Bahkan jika bayi Leah yang belum lahir ditambahkan ke dalam hitungan, garis keturunan keluarga mereka hanya akan berjumlah 7 orang. Jumlah ini terlalu sedikit, dan entah bagaimana ia dapat memahami kekhawatiran kakeknya. Sebenarnya, William tidak keberatan untuk memiliki anak sendiri, tetapi ia tetap merasa bahwa itu masih terlalu dini baginya. Selain Chiffon, ia juga menikah dengan Wendy dan Ashe. Ada juga ST, dan Putri Sidoni, yang telah ia akui sebagai kekasihnya. Adapun Celine, hubungan mereka rumit. Meski begitu, William telah memutuskan untuk berbicara serius dengannya saat mereka bertemu lagi. Jauh di lubuk hatinya, William takut Celine akan menolaknya. Meskipun waktu yang mereka habiskan di dalam keabadian membuat William merasa bahwa peri cantik itu tidak menentang gagasan untuk menjadi kekasihnya, dia tetap tidak mengatakan apapun kepadanya, yang membuatnya merasa tidak berdaya.
Aku akan menyeberangi jembatan itu saat aku sampai di sana, pikir William. Untuk saat ini, aku masih perlu mencabut kutukan pada ST, Ashe, dan Ishak. Saat ini adalah prioritas utamaku. Karena kakek sudah ada di sini, aku akan membiarkan dia mengurus masalah lantai Asgard dan lantai lain dengan namaku. William adalah orang yang sangat malas. Karena kakeknya sudah berada di menara, dia mungkin juga melemparkan semua tanggung jawab kepadanya. James telah memberitahunya tentang utusan dari kerajaan lain yang sedang menunggu lantai Asgard dibuka. Penemuan ini membuat William sakit kepala, jadi dia memutuskan untuk membiarkan orang tua itu bernegosiasi dengan orang-orang itu. William sangat yakin bahwa pada saat para utusan meninggalkan lantai Asgard, mereka semua akan muntah darah. Hahaha, kamu ingin memiliki lantai, tentu, tetapi kau harus membayar. Apa, harganya terlalu mahal, maaf. Kami tidak berurusan dengan petani. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Keesokan harinya, kau yakin tidak keberatan dengan ini? Tanya James. Tentu saja, kakek, jawab William. Kau tahu aku orang yang sangat sibuk. Aku tidak punya waktu luang untuk mengembangkan bisnis keluarga kita. Aku akan menyerahkan lantai Asgard dan lantai lainnya ke tanganmu yang sangat cakap. Jika kau ingin menjalin kemitraan dengan faksi-faksi di benua tengah, aku juga tidak keberatan. Namun, lantai ini milik keluarga Ainsworth. Apapun yang terjadi, ini tidak boleh dilakukan. James menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Ia tidak terkejut bahwa William telah mendelegasikan pekerjaan yang merepotkan ini kepadanya, tetapi lelaki tua itu tidak mengeluh. Bahkan, ia sudah tidak sabar untuk mulai menghitung koin emas segera setelah cucunya meninggalkan menara. Keduanya saat ini berada di ruang singgasana Asgard. William telah meminta James untuk ikut dengannya, dan James mengikutinya karena penasaran. Baiklah, kakek, mulai sekarang kau akan duduk di sini, kata William sambil memberi isyarat ke arah singgasana perak yang dulunya milik Bapak Asgard, Odin. James duduk di singgasana seperti seorang kaisar dan kehadirannya benar-benar pemandangan yang harus dilihat. Jika bukan karena fakta bahwa keluarga, teman, dan kenalannya tahu bahwa ia adalah seorang penipu, seorang yang rakus uang, dan seorang bandit, mereka pasti akan berpikir bahwa ia benar-benar seorang kaisar dari sebuah kerajaan yang kuat. Ada yang kurang, renung William sambil mengusap dagunya. Ah, aku tahu. William membuka toko Babylon dan membeli salah satu barang dalam inventaris mereka. Pakai ini, kakek, kata William sambil tersenyum. Apa ini? Penutup mata, tanya James saat William memberikan penutup mata itu padanya. Pakai saja, kakek, itu akan membuatmu tampak lebih keren. Baiklah, aku akan membiarkanmu menipuku sekali ini saja. James mengenakan penutup mata itu, dan dia langsung merasakan perubahan dalam pandangannya. Dia menoleh ke sisi kanan dan pandangannya melewati tembok kastil dan ke dataran Asgard. Dia kemudian melihat ke utara, dan melihat jembatan Bifrost di kejauhan. Lumayan, James menganggukkan kepalanya. Sayang sekali tidak bisa melihat menembus pakaian orang. Penyesalan dalam suara James membuat sudut bibir William berkedut. Yah, dia tampak lebih mengesankan dengan cara ini, pikir William saat dia melihat kehadiran kakeknya yang mengintimidasi. Sekarang untuk sentuhan akhir, William memanggil tombak di tangannya dan menyerahkannya kepada James juga. Kek, nama tombak ini adalah Gungnir, jelas William. Bahkan jika kau tidak bisa menggunakan tombak, saat kau melempar tombak ini, tombak itu akan selalu mengenai sasarannya. James mengamati tombak perak itu dengan tatapan kritis. Ia bisa merasakan bahwa tombak itu memiliki berat yang pas di tangannya. Tidak terlalu berat atau terlalu ringan, mencapai keseimbangan yang sempurna. Ini bagus. Terima kasih, Will, kata James sambil meletakkan tombak itu di samping. Tidak masalah, kakek, William mengangguk. Chiffon dan aku akan berangkat besok. Aku akan menitipkan Asgard padamu. Dimengerti, jawab James. Jangan khawatir, selama aku di sini, semuanya akan beres. Setelah mendapatkan janji dari kakeknya, William meninggalkan ruang tahta dengan perasaan nostalgia. Melihat James mengenakan penutup mata, dan memegang Gungnir di tangannya, membuat William teringat akan dewa yang telah lama tumbang. Dewa yang telah berjuang dengan gagah berani meskipun ia ditakdirkan untuk dimakan bulat-bulat oleh serigala dunia, Fenrir, yang merupakan salah satu anak Loki. William tahu bahwa Asgard telah lama hilang, namun, ia masih enggan di dalam hatinya.
Ini juga menjadi alasan mengapa ia membuat lantai 51 menjadi salinan persis Asgard dalam ingatannya. James memperhatikan cucunya pergi, sambil duduk di singgasana Asgard. Senyum yang terpampang di bibirnya kini telah hilang, digantikan oleh kesungguhan yang belum pernah dilihat William sebelumnya. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan melihatnya lagi, gumam James. Tempat ini membawa kembali kenangan. James kemudian memegang Gungnir dengan erat di tangannya dan membelai gagangnya. Maukah kau menemaniku lagi, teman lama? Gungnir bergetar seolah menjawab pertanyaan James. Tubuhnya juga memancarkan cahaya redup, yang membuat lelaki tua itu tertawa kecil. Entah dari mana, dua burung gagak muncul dan hinggap di sandaran tangan kiri dan kanan singgasana James. Kedua burung gagak itu menatap ke kejauhan, seolah menunggu sesuatu. Menunggu hari di mana mereka akan kembali mengepakkan sayap dan menjelajahi dunia. Dunia yang kini menjadi kewajiban mereka untuk dilindungi.